Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, pembacaan ayat Alkitab hari ini dari Efesus 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan berfokus di dalam ayat tadi menjadi rendah hati, menjadi seorang pribadi yang mempunyai kerendahan hati. Rendah hati adalah tidak sombong, tidak angkuh. Rendah hati juga hidup tentu saja dalam kesederhanaan. Rendah hati harus ada di dalam setiap hidup orang percaya. Kita harus bersikap rendah hati. Dalam kita bersikap, berkata-kata, harus mencerminkan kerendahan hati. Dalam berpakaian, biarlah hidup kita rendah hati. Kerendahan hati dapat kita tunjukkan dalam hidup kesederhanaan, bukan dalam kemewahan, tetapi kita hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Mengapa kita perlu bersikap rendah hati? Mazmur 25 ayatnya yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti menuruti hukum Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan mau mengajar orang yang bersikap rendah hati. Itulah yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kalau kita melihat ada teladan yang terbaik untuk menjadi rendah hati, ialah Tuhan Yesus sendiri. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar dari Yesus. Yesus merendahkan hatinya. Yesus mengosongkan dirinya. Ia menjadi sama dengan manusia. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ia merendahkan diri
dan taat sampai mati. Sedangkan sikap orang yang tidak rendah hati pasti bersikap sombong, bersikap angkuh. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati selalu menganggap dirinya paling benar, paling tahu, paling mengerti, merasa lebih mengerti daripada orang lain. Itulah kesombongan. Orang yang hidupnya sombong, angkuh, akan hancur hidupnya. Orang sombong menjadi cemoohan dan dibenci oleh Allah. Puji Tuhan. Sebab itu kita mau menjadi orang yang rendah hati, yang mau menerima pendapat daripada orang lain, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Kita belajar ada berkat bagi orang yang rendah hati. Yang pertama adalah doanya akan dikabulkan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14. Saudara bisa membaca. Saya menyimpulkan, pemungut cukai berdoa dengan kerendahan hati. Dia mengakui dosanya, dia mengakui kelemahannya. Tetapi orang yang menunjukkan kesalahan orang lain, orang yang berbangga dengan kerohaniannya, ditolak doanya. Sebab itu, marilah kita berdoa dalam kerendahan hati. Kita mau belajar seperti Yesus merendahkan hati. Lukas 18 ayat 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Hal yang kedua, orang yang rendah hati akan menerima pujian. Saudara bisa baca di dalam Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Puji Tuhan. Orang yang rendah hati akan dihormati, dipuji, menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi contoh yang baik, sehingga orang boleh melihat kerendahan hati di dalam hidup kita, kesederhanaan dalam hidup kita, sehingga orang lain akan mencontoh. Mereka akan melihat ada Kristus. Mereka akan melihat contoh yang baik, menjadi terang dan garam dunia. Puji Tuhan. Kiranya kita mau belajar rendah hati. Kiranya kita tetap mau taat dan setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Jadikan kami rendah hati. Jadikan kami pribadi yang sederhana, pribadi yang tidak menganggap remeh orang lain, tetapi mau menerima pendapat orang lain, ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, kelemahan kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah jasmani dan rohani.
setiap pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, dan pribadi. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan akhirnya hamba berdoa bagi setiap aktivitas umat Tuhan. Engkau sendiri menjaga keluar masuk kami. Kiranya Tuhan tolong. Dan kami serahkan setiap perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati. Engkau jaga, pelihara, dan lindungi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.